Selamat siang. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan metode conjugate beam pada balok sederhana dengan momen pada salah satu tumpuannya. Gambar konstruksi balok sederhana dengan momen pada salah satu tumpuannya seperti ini ya. Ada konstruksi simple beam, titik A itu adalah tumpuan sendi dan titik B tumpuan roll, kemudian ada momen di titik A. Kalau kita bebani dengan momen balok simple beam ini, maka balok AB akan mengalami deformasi seperti ini. Garis garis putus-putus ini memperlihatkan deformasi yang terjadi akibat beban momen yang bekerja. Memang tidak sebesar secara visual kelihatan, ini hanya untuk menunjukkan bahwa balok itu mengalami deformasi. Jadi garis putus-putus memperlihatkan deformasi akhir balok statis tertentu akibat momen. Pada video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa beberapa metode yang biasa dipakai untuk menghitung putaran sudut dan lendutan, ada kurang lebih 4 metode, yang 4 atau 5. Tetapi untuk konstruksi seperti ini, maka yang sangat efektif adalah metode conjugate beam. Metode conjugate beam ini, langkah-langkahnya seperti pada soal saya sebelumnya. Pertama itu gambar bidang momen dulu. Gambar bidang momen. Kemudian bidang momen dibagi jadikan beban pada sisi conjugate beam. Yang ketiga itu putaran sudut konstruksi asli itu identik dengan menghitung reaksi pada sistem conjugate beam. Menghitung reaksi atau gaya geser ya, pada sistem conjugate beam. Yang keempat itu adalah lendutan pada konstruksi asli itu identik dengan menghitung momen pada sistem conjugate beam. Nah, jadi kalau kita mau menganalisa konstruksi sederhana akibat momen, menghitung putaran sudut dan lendutan, maka pertama kali yang kita lakukan adalah menggambar bidang momennya. Karena bidang momen menjadi basis perhitungan pada sistem conjugate beam. Nah, bagaimana cara menghitung momen, bidang momen, atau gambar diagram bidang momen pada balok sederhana akibat momen di titik A? Saya sudah jelaskan pada video saya sebelumnya. Bisa dilihat kembali bila ada yang belum sempat menonton. Di sana dijelaskan cara menghitung tumpuan dan cara mendapatkan bidang gaya geser dan momen lentur. Nah, diagram bidang momen kira-kira seperti ini ya. Seperti pada video saya yang lalu. Ini adalah diagram bidang momen. Ini adalah di mana momen maksimum terjadi pada titik A, besarnya adalah M. Kemudian titik B itu 0, ya. Momen titik B sama dengan 0. Tentu momen di tengah bentang ini karena dia segitiga, maka dengan menggunakan perbandingan segitiga kita bisa dapat kalau di tengah bentangnya pastilah ini M/2 besarnya. Kalau titik acuan dari titik A sampai titik kita lakukan titik C itu adalah L/2. Nah, ini momen positif. Kenapa dia positif? Silakan lihat pada video saya sebelumnya. Nah, kalau kita sudah bisa dapat menggambar bidang momen ini, kemudian pada langkah kedua itu adalah bidang momen dibagi jadikan beban pada sistem conjugate beam. Nah, pada video saya sebelumnya bahwa konstruksi balok sederhana ini untuk konstruksi balok sederhana, maka konstruksi conjugate beam itu sama. Conjugate beam itu kan istilahnya itu adalah balok kesepadanan. Jadi untuk balok sederhana, sistem conjugate beam tidak mengalami perubahan. Tetap titik A itu adalah sendi,
Titik P itu adalah roll, kemudian panjang bentang itu tetap R. Inilah model konstruksi conjugate beam. Nah, bidang momen itu jadikan beban pada sistem conjugate beam. Jadi kita akan jadikan beban tentu beban segitiga ya. Bentuknya seperti ini. Ya. Sorry. Ini adalah beban terbagi rata berbentuk segitiga. Beban ini bekerja pada konstruksi conjugate beam. Ini tentunya adalah besar, ini adalah M dibagi dengan ini. Nah, kalau kita bisa menghitung reaksi di titik A, ini berapa reaksi di sini? Inilah yang disebut dengan putaran sudut di titik A ini. Theta A. Dan theta B. Kalau kita bisa menghitung gaya geser atau reaksi di titik B itulah putaran sudut titik B. Kalau kita bisa menghitung momen di di tengah bentang ini, misalnya di sini, momennya berapa? Itulah yang lendutan di titik pada konstruksi asli di tengah bentang. Jadi, ya. Jadi kita selesaikan soal ini ya. Beban terbagi rata ini kita kita cari resultannya. Karena dia segitiga, maka posisi resultan tentu berada pada jarak L/3 dari titik A dan 2L/3 dari titik B. Ini PB. Jadi ya jaraknya kira-kira di sini. Ini 2L/3. Posisi titik beratnya kira-kira di sini. Inilah resultan yang merupakan luas dari beban segitiga itu. Ini M per EI dikali dengan L, tapi karena dia cuma 1/2 maka L per 2 atas. Ini adalah luasnya ML dibagi 2I. Ini adalah resultan segitiga yang bekerja pada sistem conjugate beam. Kemudian kalau menghitung reaksi titik A, gunakan persamaan momen titik B sama 0. Jadi gunakan persamaan keseimbangan. Sigma momen titik B sama dengan 0. Ini PB kali L dikurangi dengan atau ditambah ya, R kali 2L/3 ya. Sigma momen titik B sama dengan 0, sorry, VA ya. Ini PA kali L dikurang sama dengan 0. Akan dapat VA sama dengan R dikali 2/3. Kalau kita input nilai R, R-nya itu ml per 2I, ml per 2I dikali dengan 2/3. Akan dapat dengan
ml per 3i. Kemudian lakukan hal yang sama untuk sigma momen titik B sama 0. Ini sigma momen titik A ya sama 0. R dikali dengan R per 3 dikurangi dengan PB kali L. Akan dapat PB sama dengan R kali 1/3. R-nya itu adalah ml dibagi 2 EI dikali dengan 1/3. Akan dapat ml per 6. Kontrol ya, sigma V sama 0. Ini PA tambah dengan PB dikurangi dengan R sama 0. VA itu adalah ml per 3i ditambah VB itu adalah ml per 6i dikurangi L itu adalah ml per 2i. Dikeluarkan variabel yang sama saja. 1/3 tambah dengan 1/6 dikurangi 1/2 dengan 0. Sama ya ini 2/6 tambah 1/6 itu 1/2. Jadi oke. Perhitungannya sudah benar. Nah, kalau kita sudah benar didapat VA itu adalah ml per 3i, maka putaran sudut ini ya besarnya adalah ml per 3i. Kemudian titik B, putaran sudut titik B itu adalah ml per 6i. Kalau kita mau menghitung momen di titik C, bisa dihitung. Momen di tengah bentang, kita potong daerah itu. Ya. Ini ya. Di tengah ya. Ini. Jadi kalau ini M per DEI, maka yang di tengah ini besar ini adalah M bagi 2i pas. Karena dia perbandingan segitiga saja. Maka berat ini gaya vertikal ini, gaya terbagi rata ini adalah ml per 2i. Beban terbagi rata ya. Kemudian jarak sini sampai di sini itu adalah L per 2. Ada reaksi di sini. PB yang besarnya adalah ml per 6i. Jadi, kalau kita mau hitung momen di titik sini, momen titik C, itu adalah kita cari resultan daripada ban segitiga ini. Resultannya adalah ml dibagi 2i, jaraknya L per 2, karena dia setengah ya 1/2 saja. Akan dapat ml kuadrat per 246i. Hingga kalau jarak R terhadap titik C kita namakan A, maka A itu sama dengan L per 2 dikali dengan 1/3. Akan dapat L per 6. Nah, momen titik C itu adalah R dikali dengan L per 6 kurang PB dikali dengan L per 6. Kalau kita selesaikan,
R-nya itu ml kuadrat per 6 EI. Ini ml kuadrat per 6 EI dikali dengan L per 6 kurang VB itu ml per 6 EI dikali dengan L per 2. VB itu ml per 6 EI ini A itu L per 6 ini ml per 3 EI ya. Di sini R itu ml per 2 EI dikali dengan jaraknya L per 2 dikali 1/2 ml kuadrat per 6. Kemudian momen di titik C itu adalah ml kuadrat per 6 EI dikali dengan A itu L per 6 dikurangi dengan VB ml per 6 EI kali dengan L per 2. R itu adalah M ya, ini M, bukan L, M, ini M. Jadi M per 2 EI kali L per 2 kali 1/2 jadi ml per 6 EI. Ya kan, pangkatnya tadi beda. Nah, kalau kita selesaikan lanjut, akan dapat proses cara perhitungannya begini saja. Ini variabel yang sama kita taruh di luar, jadi ml kuadrat per 6 EI dikali dengan 1/6 dikurangi dengan 1/2. 1/6 itu 1/2 itu 3/6, 3/6 itu kurang 1/6, 2/6, 1/3. Jadi akan dapat ml kuadrat per 6 EI dikali dengan 1/3. Akan dapat ml kuadrat per 6 kali 3. 6 kali 3 itu 12, 18. Per 6 itu 3/6. Sorry. Ini 1/6, ini 1/2 itu 3/6, 3/6 itu 2/6, 2/6 itu 1/3. R itu adalah 2, 4, 8. Sorry. Ini ml per 8. Ini 8. Apakah yang lolos 24 ya? 24. Jadi ini PB kali L. Ya, ini terbalik arahnya. Ini minus. Karena dia jauh dari sebelah kiri, jadi kalau searah minus, kalau berlawanan positif. Akan dapat ml kuadrat per 24. Nah, jadi kalau ditanya berapa lendutan di titik C akibat momen di titik A, sama dengan menghitung momen pada sisi conjugate beam di titik C ini. Yang besarnya itu adalah ml kuadrat per 24 ini. Inilah cara atau metode menghitung deformasi dalam hal ini lendutan dan conjugate, lendutan dan putaran sudut balok sederhana yang dibebani momen di titik A. Didapat theta A itu adalah ml per 3 EI, theta B itu adalah ml per 6 EI, dan
Lendutan di tengah bentang itu adalah ml kuadrat per 24 ini. Inilah penjelasan saya mengenai balok sederhana yang dibebani dengan momen di titik A. Terima kasih.